Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zuri selaku dosen komputer grafis. Di sini kelompok kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis table research problem, research question, dan research objective. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 teman saya, salah satunya saya sendiri, Faisal Wibisono, kemudian ada Ninda Rizkia, ada Nadia Adila, dan ada Prima Liano. Di sini ada 3 bagan yang akan kami analisis, yaitu pertama daftar jurnal yang akan dianalisa, kemudian bagan yang kedua analisa jurnal menggunakan table research, dan table yang ketiga hasil analisa dari 20 jurnal dengan pendekatan 3 bidang. Daftar jurnal yang akan dianalisa ada 20 yang telah kelompok kami cari. Terus langsung masuk ke dalam research problem, research objective, dan research question. Yang pertama itu ada jurnal yang pertama ada desain e-katalog menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS3 sebagai pengembangan promosi di Instagram untuk meningkatkan minat pembeli pada Three Brother Blitar. Yang pertama research problem, yaitu di dalam jurnalnya pemberian informasi merupakan suatu usaha yang dibutuhkan perusahaan karena adanya informasi perusahaan. Maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu dikenal secara umum. Dalam kegiatan promosi, produk atau jasa dapat menggunakan media elektronik berupa e-katalog sebagai media penyampaian. Dengan e-katalog bisa membantu marketing untuk menyampaikan informasi produk atau jasa ke konsumen secara jelas, yaitu melalui media cetak ataupun media sosial. Nah, riset questionnya yang ada di dalam jurnal ini apa saja? Yang pertama, apa saja media promosi yang digunakan di Three Brother? Kemudian yang kedua, apakah promosi yang dilakukan Three Brother sudah berjalan dengan baik? Dan yang ketiga, bagaimana desain e-katalog sebagai pengembangan promosi di Instagram untuk meningkatkan minat beli pada Three Brother? Dan riset objektif pada jurnal ini, yang pertama itu ada e-katalog ini dapat dijadikan sebagai pengembangan promosi di Instagram pada Three Brother Blitar. Yang kedua, untuk mengetahui media promosi yang digunakan di Three Brother Blitar. Lalu jurnal yang kedua, kelompok kami ambil, yaitu dengan judul The Impact of Learning Module Based on Adobe Photoshop on the Teaching and Learning of Batik Pattern Design. Riset problem yang kelompok kami ambil, yaitu the synergic combination of such application and manual skill can help practitioner to create creative design. However, as popular image editing software, Adobe Photoshop has come a long way from being a place of software used in the advertising and photograph, and now has become an important tool in education. Ideally, all art teachers should learn to use the software to become graphic design expert. But in reality, this may not be possible as the choice of training is probably expensive and the learning curve in step. The expensive training choose teacher have no choice but to learn this software. Maybe they can learn on their own or learn with friends who have the requisite skill. Nah, research question yang kami ambil dari jurnal ini, yang pertama ada, are the student lacking the ability to skillfully use multimedia application? Yang kedua, why are they not keen in using multimedia application? Nah, riset
objek yang kami ambil dari jurnal ini, yaitu yang pertama, the learning module based on Adobe Photoshop with motif template help improve student design creative as evidence by their creative, attractive design of batik pattern. Yang kedua, a model helps students to create such design more efficiently in terms of cost and time. Yang ketiga, which can is the design process of any artwork. Students will become motive and engine in learning to learn to art of creative, beautiful, exquisite design. Yang keempat, they can eventually develop their creative skill to the level of that of professional, thus enabling them to create artworks that are not only visually attractive but also contemporary. Nah, jurnal yang ketiga itu tentang pengaruh penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop dalam meningkatkan keterampilan editing foto siswa kelas 10 di SMK Hasanah Pekanbaru. Riset problem yang kelompok kami ambil yaitu media desain grafis yang digunakan untuk editing foto yaitu Adobe Photoshop. Aplikasi ini memiliki banyak kelebihan dibanding aplikasi lainnya sejenis aplikasi CorelDRAW dan dikarenakan aplikasi ini mudah digunakan fitur. Singkatnya, melihat permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengembangkan penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop. Melihat pada zaman sekarang yang serba canggih, telah banyak program-program komputer yang dapat disajikan untuk dunia usaha. Research question yang kelompok kami ambil, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop dalam meningkatkan keterampilan editing foto siswa kelas 10 di SMK Hasanah Pekanbaru. Dan riset objek yang kelompok kami ambil untuk mengetahui pengaruh penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop dalam meningkatkan keterampilan editing foto siswa kelas 10 di SMK Hasanah Pekanbaru. Yang kedua, sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian penulis terhadap perkembangan dunia akademis dan bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa ilmu komunikasi jurusan broadcasting. Dan yang ketiga, mampu memberikan kontribusi pengajian dan pembelajaran karya ilmiah menggunakan ilmu komunikasi khususnya media desain grafis dalam bentuk penelitian karya. Yang keempat, pengaruh strength level smooth tool pada Adobe Photoshop terhadap desain finishing busana pesta. Yang pertama, riset problem yang kami ambil, desain merupakan pengetahuan dasar bagi seorang fashion designer. Fashion designer akan menuangkan ide dan kreativitasnya dalam bentuk desain sebelumnya. Akhirnya direaskan menjadi bentuk busana. Singkatnya, salah satu jenis busana yang cukup sulit untuk digambar dalam bentuk desain dan memerlukan waktu yang cukup lama adalah busana pesta gala. Nah, riset question yang kelompok kami ambil itu ada dua. Yang pertama, pengaruh percentage strength level smooth tool pada Adobe Photoshop terhadap desain finishing busana pesta gala berbahan fluff. Yang kedua, desain finishing busana pesta gala berbahan fluff baik dengan menggunakan smooth tool pada Adobe Photoshop. Nah, riset objektif yang kelompok kami ambil, yang pertama untuk hasilkan gosokan smooth tool yang lebih dinamis, fleksibel, rapi, dan halus pada desain finishing busana pesta gala berbahan fur sebaiknya menggunakan percentage strength level smooth tool yang lebih tinggi. Kedua, agar gradasi warna fur pada desain finishing busana pesta gala berbahan fur terlihat lebih jelas, sebaiknya menggunakan sedikit campuran warna fur dan menggunakan percentage strength level smooth tool yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, untuk dihasilkan tampilan fur yang halus dan lebih nyata seperti efek finger painting pada desain finishing busana pesta gala. Ini masih gua. Oh iya, yang kelima. Ini slide ke berapa? 15 ya? Nah, jurnal yang kelima yaitu tentang implementasi Handout
berbasis Adobe Photoshop dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Riset problem yang kami bahas itu berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Indralaya Utara dapat diketahui bahwa kebanyakan dari peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan mempelajari mata pelajaran sejarah. Singkatnya, proses pembelajaran dengan menggunakan media belajar akan lebih bervariasi, tidak sebatas komunikasi verbal saja, sehingga peserta didik lebih tertarik dengan apa yang diajarkan guru, tidak kehabisan tenaga untuk mengajar. Salah satunya bentuk solusinya adalah mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menggunakan media handout berbasis Adobe Photoshop CS3. Riset question dari jurnal ini yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh penerapan media pembelajaran handout berbasis Adobe Photoshop CS3 terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran sejarah di kelas 10 SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Dan riset objek dari jurnal ini itu terdapat pengaruh antara handout berbasis Adobe Photoshop CS3 terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Ninda, kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Isal. Di sini saya akan menyampaikan jurnal, yaitu jurnal yang ke-6, lanjutan dari Faisal, adalah yang berjudul aplikasi Adobe Photoshop CS6 untuk pembuatan desain katalog sebagai media promosi di CV KJ Food Malang. Untuk riset problemnya, yang berhasil kita kaji yaitu pengembangan rasa ingin tahu calon pembeli untuk memiliki barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa ingin memilikinya. Nah, bagi calon pembeli merasa mampu, misalnya dalam hal harga, terus kemudian cara pemakaiannya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, maka rasa ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli. Kemudian research question-nya yaitu tentang bagaimana aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini untuk pembuatan desain katalog dapat digunakan sebagai media promosi di CV KJ Food Malang. Kemudian research objektifnya yaitu yang pertama adalah untuk mengembangkan media promosi pada CV KJ Food Malang dengan cara mendesain katalog dengan informasi produk yang lebih lengkap mengenai CV KJ Food Malang serta untuk mengaplikasikan katalog di CV KJ Food Malang dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat untuk penelitian yang sama. Slide selanjutnya. Baik, yang ketujuh adalah jurnal yang berjudul tentang pelatihan konten creator sukses penerimaan siswa atau siswi baru menggunakan Adobe Photoshop di Yayasan Hidayatullah Batam. Yaitu research problemnya adalah content creator merupakan orang yang membuat suatu konten yang nantinya akan dibagikan ke berbagai media sosial yang terkenal seperti YouTube, Instagram, atau lain sebagainya. Nah, content creator ini sebagai orang yang memproduksi materi atau konten yang memiliki nilai edukasi ataupun hiburan di dalam kontennya. Kemudian research question-nya yaitu adalah apakah content creator sukses dalam penerimaan siswa atau siswi baru menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian yang research objektifnya yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui suksesnya pelatihan content creator dalam penerimaan siswa atau siswi baru menggunakan Adobe Photoshop di Yayasan Hidayatullah Batam. Kemudian yang kedua adalah sebagai inspirasi untuk content creator lainnya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian slide yang ke-8 adalah perancangan korporatif identity sebagai media promosi pada UMKM Fajar Mebel berbasis Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, dan CorelDRAW. Research problemnya yaitu pada saat ini perkembangan teknologi bertumbuh sangat pesat sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain maupun di berbagai belahan dunia serta mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi sebuah perusahaan yang diinginkannya. Nah, maka dari itu perlu diciptakannya suatu image untuk melambangkan suatu identitas dari perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, identitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi keberhasilan dari perusahaan yang dilakukan dan
diperlukannya identitas yang kuat dan baik sebagai syarat membangun citra yang baik di mata masyarakat. Kemudian untuk research question-nya yaitu tentang bagaimana perancangan corporate identity sebagai media promosi pada UMKM Fajar Mebel berbasis Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, dan CorelDRAW. Kemudian objektifnya yaitu yang pertama untuk mengetahui perancangan corporate identity sebagai media promosi pada UMKM, dan yang kedua adalah sebagai referensi promosi bagi pemilik UMKM. Kemudian jurnal yang ke-9 adalah peningkatan minat digital marketing bagi siswa SMK Teknologi Karawang melalui pelatihan Adobe Photoshop. Untuk research problemnya yaitu sumber daya manusia level operator oleh industri manufaktur yang merupakan salah satu penyerap lulusan SMK, merupakan permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Nah, pada SMK Teknologi Karawang ini belum banyak kegiatan yang berhubungan dengan digital marketing atau Adobe Photoshop. Nah, sehingga kegiatan ini tuh dapat menjadi inisiasi bagi sekolah untuk dapat mengembangkan pembelajarannya ke arah desain yang dapat meningkatkan minat siswanya dalam berwirausaha melalui digital marketing. Untuk research question-nya yaitu apakah manfaat digital marketing bagi siswa atau siswi SMK Teknologi Karawang ini melalui pelatihan Adobe Photoshop. Kemudian research objektifnya yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan digital marketing bagi siswa atau siswi melalui pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengaruh digital marketing pada pelatihan Adobe Photoshop. Nah, jurnal yang 10 adalah berjudul Pengaruh Media Desain Grafis berbasis Adobe Photoshop terhadap kreativitas belajar siswa. Untuk research problemnya adalah berdasarkan studi pendahuluan pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani atau rohani sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, sehingga kemajuan suatu bangsa ini tidak lepas dari yang namanya faktor pendidik, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan SDM. Kemudian untuk research question-nya adalah seberapa besar pengaruh media desain grafis berbasis Adobe Photoshop ini terhadap kreativitas siswa. Kemudian research objektifnya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah siswa diharapkan agar selalu memperhatikan penggunaan media pembelajaran dan bisa belajar mandiri di rumah sehingga kreativitas dan hasil belajar akan tercapai dengan lebih baik. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dibawakan oleh Nadia. Oke, terima kasih kepada Linda. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan olah foto digital untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6 pada LKP Bintang Mulia Batubara. Di sini saya akan menjelaskan research problem. Peserta didik belum memahami pengembangan media pembelajaran fungsi Adobe. Yang ketiga, Photoshop CS6, dan belum mampu membuat media pembelajaran interaktif sesuai yang keempat dengan bidang atau mata pelajaran yang diambil. Nah, research question-nya yang pertama untuk meningkatkan kemampuan dan melatih peserta didik dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6 pada LKP Bintang Mulia Batubara, Desa Pematang Rambai, Kecamatan Nibung, Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Nah, research objektifnya yang pertama, peserta didik LKP Bintang Mulia Batubara, Desa Pematang Rambau, Kecamatan Nibung, Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Nah, yang kedua, teknik cepat belajar desain poster menggunakan Adobe Photoshop pada SMA Negeri 5 Tanjung Balai. Nah, riset problemnya yang pertama, sekolah SMA Negeri 5 Tanjung Balai sudah mempunyai fasilitas laboratorium komputer dan sudah digunakan komputernya bagi siswa atau siswi yang ingin menggunakannya. Hanya saja dalam proses pemanfaatannya belum begitu maksimal. Kemampuan guru dan siswa-siswi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kegiatan perlombaan tentang tema poster yang bisa diikuti oleh siswa-siswi sekolah SMA 5 Tanjung Balai. Dikarenakan tidak adanya ilmu atau pembelajaran tentang pembuatan poster tersebut di sekolah.
Nah, research question-nya yang pertama, bagaimana cara pembuatan desain poster menggunakan Photoshop. Nah, yang research objektifnya yang pertama untuk mengembangkan, selanjutnya kami menyarankan hendaknya program-program pengabdian masyarakat seperti ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala. Yang kedua, untuk memberikan penyegaran dan tambahan wawasan serta pengetahuan di bidang teknologi informasi di luar proses pembelajaran yang diterima di SMA Negeri Tanjung Balai. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya desain katalog produk menggunakan Adobe Photoshop CS6 sebagai media promosi untuk meningkatkan keputusan pembelian di CV Bagus Agriseta Mandiri. Nah, di sini riset problemnya kurangnya minat pembelian pada CV Bagus Agriseta Mandiri karena kurangnya informasi yang lengkap dalam katalog mengenai produknya sehingga konsumen tidak mengetahui produk secara detail sebab mengharuskan konsumen datang dan melihat satu persatu untuk mengetahui produk dan spesifik. Hal tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Nah, research question-nya yang pertama, bagaimana desain katalog produk menggunakan Adobe Photoshop CS6 sebagai media promosi untuk meningkatkan keputusan pembelian di CV Bagus Agriseta Mandiri. Nah, reason objektifnya yang pertama mencari data dan informasi tentang CV Bagus Agriseta, dan yang kedua untuk media promosi pada CV Bagus Agriseta dan dengan cara mendesain katalog dengan informasi yang lengkap mengenai CV Bagus Agriseta. Nah, yang ketiga mengetahui efektivitas desain katalog produk CV Bagus Agriseta. Ini pengembangan media. Pengembangan media poster berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pembelajaran sejarah di kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prabumbulih. Riset problemnya diketahui bahwa banyak murid yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mempelajari sejarah. Hal ini karena banyaknya materi yang berupa teori dan tidak menggunakan media poster untuk pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang efektif dan menyebabkan para murid sulit untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Dan research question-nya yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pelajaran kelas 10 di SMA 1 Prabumbulih. Dan yang kedua, efektivitas media poster berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pembelajaran sejarah kelas 10 di SMA N1 Prabumbulih. Nah, riset objektifnya yang pertama untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pelajaran kelas 10 di SMA N1 Prabumbulih. Dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas media poster berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA N1 Prabumbulih. Pelatihan desain grafis menggunakan software Adobe Photoshop di SMK Ponegoro Tulakan Kabupaten Pacitan. Nah, di sini kami ada 3, yaitu research problem, yaitu pembelajaran desain grafis yang dilakukan dalam KBM terkadang juga memakan waktu, tenaga pendidikan, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Maka dari hal tersebut perlu adanya pelatihan tambahan untuk membantu siswa dan siswi memperoleh wawasan dan keterampilan dalam bidang desain. Diharapkan setelah mengikuti program pelatihan, siswa dan siswi dapat membuat desain produk dan jasa sehingga ketika lulus mampu bersaing dalam dunia industri maupun dunia kerja. Untuk present question-nya yang pertama, apa yang dimaksud dengan desain grafis? Dan yang kedua, apa solusi agar pelatihan desain grafis berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa? Nah, research objektifnya yang pertama, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta pelatihan terlihat antusias dalam mengikuti materi. Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan peserta dalam bertanya dan mempraktikkan pembuatan desain. Dan yang kedua, hasil dari penjelasan materi siswa dan siswi dapat memahami prinsip-prinsip desain grafis. Selama kegiatan pelatihan menggunakan software Photoshop praktikum didukung dengan modul tutorial, video, dan beberapa contoh produk desain grafis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk jurnal berikutnya dengan judul
media pembelajaran Adobe Photoshop CS3 pada sekolah menengah atas Canisius Bahrata Karanganyar. Untuk riset problemnya, pembelajaran ilmu komputer di sekolah menengah atas Canisius Bahrata Karanganyar saat ini adalah dengan cara guru menerangkan materi di depan kelas menggunakan alat tulis. Setelah itu, siswa mencatat, namun sistem pembelajaran seperti ini dirasa membosankan karena siswa tidak dapat interaktif dan siswa tidak dapat memperoleh gambaran daripada apa yang telah disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Untuk riset questionnya, yang pertama, bagaimana cara mempermudah pengajar dan siswa dalam proses belajar mengajar materi Adobe Photoshop. Yang kedua, bagaimana membuat media pembelajaran Adobe Photoshop CS3 ini yang lebih efektif dan efisien. Untuk riset objektifnya, yang pertama dapat membantu mempermudah pengajar dan siswa dalam proses belajar mengajar materi Adobe Photoshop CS3 ini pada SMA Canisius Bahrata Karanganyar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan memberikan pengalaman bagi penulis dalam membuat media pembelajaran Adobe Photoshop CS3. Untuk jurnal berikutnya, aplikasi Adobe Photoshop CS6 untuk pembuatan katalog online sebagai pengembangan media promosi pada media sosial Instagram di Good Project Warehouse Pandaan. Untuk riset problemnya, teknologi informasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Pada era digital saat ini, teknologi komunikasi digital lebih bersifat otomatis dan menggunakan sistem operasi komputer serta output yang dihasilkan berbentuk digital. Konsumen yang sebelumnya sulit untuk melakukan pertimbangan dalam pembelian produk dapat dengan mudah untuk melakukannya. Dengan media promosi katalog ini yang dibuat dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6 dapat diaplikasikan di distro Good Project Warehouse Pandaan dengan mempublikasikannya di media sosial Instagram. Hal tersebut dapat menunjang kegiatan promosi yang dilakukan. Untuk riset questionnya, yang pertama, bagaimana aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini dapat digunakan untuk pembuatan katalog sebagai pengembangan media promosi pada media sosial Instagram di distro Good Project Warehouse Pandaan. Untuk riset objektifnya, untuk yang pertama, untuk membuat katalog online sebagai pengembangan media promosi dengan aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini yang menampilkan informasi detail produk yang dijual pada media sosial Instagram. Untuk jurnal berikutnya dengan judul pelatihan editing foto dengan Adobe Photoshop di SMA Negeri 3 Pagar Alam. Untuk riset problemnya, pemaparan di atas yang dituntut agar para mahasiswa SMA 3 Kota Pagar Alam dan pemuda harus selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan semua resource terkait sehingga dipandang perlu untuk diadakan pelatihan pembuatan aplikasi pengolahan data di foto ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para siswa dan siswi untuk peserta SMA 3 Pagar Alam, masalah yang dihadapi diidentifikasikan sebagai berikut. Para mahasiswa yang baru belum terlalu memahami teknik editing Photoshop ini, para mahasiswa belum dapat membuat aplikasi pengolah data foto dengan baik. Untuk riset questionnya, yang pertama, bagaimana pelatihan editing gambar foto ini menggunakan
aplikasi yang cukup familiar di kalangan peserta ini diyakini menambah soft skill dan kepercayaan diri alumni semester SMA 3 Kota Pagar Alam. Untuk riset objektifnya, yang pertama, melaksanakan program kegiatan yang dapat mengatasnamakan masyarakat tersisi pada semua sastra, yaitu masyarakat tersisi secara ekonomi, politik, dan sosial dan budaya. Yang kedua, menciptakan daya inovasi teknologi informasi mendorong pembangunan ekonomi dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan solusi berdasarkan hasil kajian akademik yang mendalam atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, melaksanakan ahli teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam yang ada pada lingkungan masyarakat. Untuk judul berikutnya, dengan desain produk sebagai pengembangan media promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM multikarya beton Tuban dengan menggunakan Adobe Photoshop. Untuk research problemnya, persaingan dalam dunia bisnis dalam era globalisasi saat ini sangat ketat dengan didukungnya oleh perkembangan teknologi yang mungkin para pelaku bisnis atau usaha dalam pengembangan media sosial, promosi bisnis ini atau usahanya. Selain itu, para pesaing di bidang usaha yang sama juga belum memiliki katalog yang dilengkapi, sehingga apabila UMKM ini multikarya beton Tuban mempunyai sebuah katalog dalam makna UKM multi karya beton Tuban akan menjadi pionir atau pelopor usaha produksi aksesoris menggunakan aksesoris bangunan yang berkategori lispang, beton, pilar beton, platform gipsum, dan ornamen dinding yang menyediakan katalog lengkap bagi para calon konsumennya. Untuk research question-nya, yang pertama, bagaimana cara pembuatan katalog produk sebagai pengembangan promosi untuk meningkatkan minat beli di UKM multikarya beton Tuban dengan menggunakan Adobe Photoshop. Untuk research objeknya, yang pertama, untuk mengembangkan media promosi agar minat beli konsumen meningkat. Untuk jurnal berikutnya dengan judul pelatihan Photoshop untuk pembuatan laporan pada Word dan PowerPoint di SMA Tarsius 2 Jakarta. Untuk research problemnya, SMA Tarsius 2 berada dekat kawasan Universitas Tarumanegara untuk kurang lebih berjarak 5 km dari kampus menuju Batusari. Sekolah memiliki akreditasi A, di mana sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah swasta unggulan. Sekolah swasta di Jakarta memiliki minim tenaga pengajar di bidang ekstrakurikuler dan untuk memenuhi tenaga pengajar ekstrakurikuler, yaitu memanggil pengajar ahli di bidang yang diminati oleh siswa. Bidang ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh tim PKM Prodi Teknik Elektro Untar, yaitu memiliki materi tentang Photoshop. Untuk research question-nya, yang pertama, bagaimana saran untuk pelatihan para siswa SMA ditargetkan mampu menggunakan aplikasi Photoshop untuk menunjang pembuatan laporan menggunakan Microsoft file PDF dan PowerPoint. Untuk research objeknya, yang pertama, untuk memberikan ilmu dan pengalaman mengedit menggambar atau foto yang dapat digunakan untuk mendukung pembuatan laporan pada Word
PDF, PowerPoint, dan mampu mendesain spanduk. Yang kedua, untuk siswa lebih kreatif dalam mendesain apapun. Siswa mengedit gambar untuk kebutuhan laporan presentasi atau lainnya. Bagi penutup dari kelompok kami, itu hasil analisa dari 20 jurnal dengan 3 pendekatan, 3 bidang. Kelompok kami menyimpulkan bahwa analisis pengaruh Adobe Photoshop terhadap pengembangan e-katalog untuk mengembangkan suatu bisnis. Terima kasih atas apa yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.